action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila akan membawa materi dengan judul Pancasila menjadi ideologi negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah diri saya sendiri, Arya Dwi Saputra dengan NPM F1G023030. Kemudian ada Nabila Kurnia Rabianti dengan NPM F1G023070. Kemudian Donna Fizola dengan NPM F1G023074. Kemudian Holida Fauzia NPM F1G023034, kemudian Muhammad Taki Al-Maududi dengan NPM F1G023010. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Niccolo Machiavelli pada 1460-1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik, para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah kata ideologi sama sekali, ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus, ikhlas. Penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah adagium, tujuan menghalalkan segala macam cara. Adapun fungsi daripada ideologi, yang pertama struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dan dalam kehidupan manusia. Kemudian norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Kemudian pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga menghasilkan masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila dengan NPM 70. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Berikut adalah unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan
prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, tetapi juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain adalah terorisme dan narkoba. Berikut unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme dan narkoba, antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri dengan mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang ketiga adalah aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap persatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang kedua adalah penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasannya masing-masing. Dan yang B. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Baiklah, di sini saya Dona Fizola dengan NPM 74 akan menjelaskan materi tentang menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Yang pertama, masa Presiden Soekarno 1945 sampai 1960, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, masa Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, masa Presiden Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema dan lembaga yang bertanggung jawab dibubarkan. Yang keempat, masa Presiden Abdurrahman Wahid, lebih dominan adalah kebebasan berpendapat. Yang kelima, masa Presiden Megawati, Pancasila kehilangan formalitasnya dalam Undang-Undang Pendidikan. Yang keenam, masa Presiden SBY, tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan terkait dengan beragama dan kepercayaan pada kekuatan gaib. Sila kemanusiaan berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan melibatkan solidaritas, setia kawan, dan cinta pada produk dalam negeri. Sila kerakyatan termanifestasi dalam musyawarah dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Sila keadilan sosial terlihat dalam sikap suka menolong, gaya hidup sederhana, dan penolakan perilaku berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara meliputi A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang C. Sila persatuan Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kelompok atau partai. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keputusan berdasarkan musyawarah. Yang E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Terima kasih. Saya Walidah Fauzia dengan NPM 34 akan menjelaskan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita dapat lihat pada masa pemerintahan Soekarno. Diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Namun dalam hal ini, Soekarno sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Dan yang kedua yaitu pada masa pemerintah Presiden Soeharto.
pada masa pemerintahan ini diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pada masa era reformasi. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal antara lain, yang pertama pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampaknya yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Halo guys, perkenalkan saya Taki dengan NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu tentang apa esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama kita harus memahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, di mana terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat, yang berarti berdasarkan kehidupan nyata sehari-hari masyarakatnya. Nah, yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Nah, hal ini berarti memiliki tujuan sehingga menimbulkan motivasi dan optimisme untuk mewujudkan cita-cita. Nah, yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal. Nah, sifat inilah yang akan mengundang warga negaranya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Nah, yang kedua, apa sih urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, salah satunya adalah ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Nah, perilaku warga negara itu harus didasarkan pada moral yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya kasus narkoba yang sedang merebak di kalangan masyarakat generasi muda saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan hukum dan norma-norma yang memberikan rambu yang jelas. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, contohnya adalah kasus terorisme. Hal ini terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai toleransi dan berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan kita. Oke guys, tibalah kita di kesimpulan. Dari presentasi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi kita adalah sebagai penuntun dan pedoman untuk berpendirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh ideologi asing serta ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari kelompok 3 dan sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi guys. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러